Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wadinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul malikul a'la wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-badrud duja. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa mi yaumina hadha ila yaumil jazaa. Semuanya wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata wala sultana illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang saya muliakan bini sepuh kita beserta jajaran pendiri daripada masjid maupun pengurus Masjid Jami As-Sa'adah, khususnya Ketua DKM Al-Mukarram Al-Ustaz Kusnadi, Bapak Amil Marwan Kong Nawawi, dan juga Bapak Haji Martani, Bapak RW Rafiuddin, kemudian sahabat saya Bang Udin Kobra yang hari ini saya baru bertemu lagi dengan beliau, kemudian Pak Haji Oban Subana, kemudian Pak Triyono, hadir Pak Triyono? Ada. Dan juga Ibu RT, para bapak-bapak haji dan ibu-ibu hajah, seluruh jamaah pengajian malam Senin sebulan 2 kali, penggemar kisah Puangin. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan sehat walafiat, selamat dalam segala urusan, selamat di mana tempat, selamat dalam kehidupan, diberikan keberkahan, keberuntungan kita semua dan keluarga kita sepanjang hidup kita dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Covid belum habis, banjir di mana-mana ya. Biarinlah, asal jangan banjir air mata. Banjir air biarin, asal jangan banjir air
Sebab udah Covid begini, kena banjir tambah susah. Bukan banjir air mata kalau begitu. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, musibah bukan terjadi pada saat ini saja. Para umat-umat terdahulu justru ujiannya lebih berat. Seperti banjir yang dialami oleh Nabi Nuh beserta umatnya. Itu bukan hanya sepinggang ataupun semeter, tapi seluruh dunia tenggelam dengan air bah banjir Nabi Nuh waktu itu, sehingga Nabi Nuh bersama orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan dengan adanya wabah Covid-19 yang sampai hari ini juga masih demen sama kita lawannya kok. Ya, biarin. Terus juga ditambah lagi sulitnya ekonomi, ditambah lagi ujian, banyak musibah, banjir segala macam. Itu semua bukan menambah kendor kita punya iman, tapi malah menambah diri kita dekat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semakin dekat, Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah terlaksana di sini pembacaan Yasin. Ya. Ada enggak sebulan, Ustaz? Kurang lebih. Saya yakin dan percaya pasti ada rasa sesuatu di hati kita. Setiap maghrib kita membaca Yasin, pasti ada hikmahnya itu. Pasti itu. Nah, mengingat saya perintahkan kepada semua jamaah di Masjid As-Sa'adah dalam rangka memohon pertolongan Allah, sebab tidak akan ada yang bisa menghilangkan segala macam kesusahan, penyakit, wabah, segala macam bentuk musibah selain daripada pertolongan Allah Subhanahu. Yasin salah satunya. Bagian daripada jumlah 114 surat adalah Yasin, merupakan jantung atau hatinya daripada Al-Quran. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, supaya manfaat dan barokah kitab yang kita baca yang namanya Tafsir Yasin yang dikarang oleh Asy-Syaikh Hamami Zadahu rahimahullahu taala, supaya kita dapat barokahnya kita berfatihah kepada beliau. Semoga ilmu yang sudah dikarang oleh beliau berupa Tafsir Yasin bermanfaat dan banyak hikmah buat kita semua. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram, khususan Asy-Syaikh Hamami Zadahu rahimahullahu taala, wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim wa barakatihim wa karamatihim fid dini wad dunya wal akhirati. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Para jamaah sekalian, Yasin diturunkan adalah di kota Mekah, jumlahnya 83 ayat. Allah turunkan Yasin sebagai jawaban atas bantahan orang-orang kafir Quraisy atas kerasulan kenabian baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka diturunkannya Yasin sebagai pembelaan Allah kepada Nabi kita dan kepada kita umatnya. Alhamdulillah. Selanjutnya ini Yasin disabdakan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qala alaihi salam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul qur'ana Yasin wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal qur'ani 10 marratin. Kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tiap-tiap segala sesuatu memiliki hati. Wa qalbul Qur'an, dan hatinya daripada Qur'an Yasin. Yasin. Jadi kalau ditanya kenapa sih tahlil yang dibaca Yasin, malam Jumat baca Yasin, orang kalau lagi sakaratul maut yang disuruh baca Yasin, ziarah kubur yang dibaca Yasin, nempatin rumah yang dibaca Yasin, laki ngomel aja bacain Yasin.
Bini ngoceh aja bacain. Kenapa kudu Yasin? Nih jawabannya. Karena Yasin adalah qalbul Quran. Hatinya Quran. Kemudian para jamaah sekalian, apa keunggulan, kehebatan, kelebihan, keutamaan daripada surah Yasin yang dikatakan oleh Allah, oleh Nabi sebagai hatinya Quran? Nih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Qur'ani 10 marratin." Siapa di antara kita yang membaca Yasin 1 kali balik? Nih, perbandingannya kata baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama halnya dia telah membaca Al-Qur'an sebanyak 10 kali balik. 1 kali kita membaca Yasin, emang cuman Yasin doang yang apal, dari Fatihah sampai Alif Lam Mim kagak idep tapi sasar susur. Kan kalau Yasin mah kita paham semua ya kan. Tadi waktu saya mimpin Yasin semuanya ngikut, kagak ada yang mingkem, mangap semua tadi. Karena Yasin emang udah lalam ya. Buat kita NU itu, orang NU Yasin lalam udah sehari-hari. Makanya kalau ngaku orang NU, kalau kagak hafal Yasin kebangetan ya kawan. Iya, makanya saya bilang Yasin itu kalau perlu jangan pakai surat lagi, udah di luar otak, di luar apa namanya, di luar kepala, ya kan? Sebab ini adalah gacoan kita ini, senjata kita ini Pak, senjata kita. Jadi kita membaca Yasin 1 kali balik sama juga membaca Quran 10 kali balik. Subhanallah. Wah gimana kalau kita membaca Yasin 3 kali balik kok? Hitung aja. Berarti 30 kali kita menghatamkan Al-Qur'an. Alhamdulillah. Paham nih ya? Udah tahu kan nih? Ini baru sedikit nih. Kemudian kata baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kama qala alaihi salam, wa kama qala alaihi salam, innallaha ta'ala qara'a surata Yasin wa Taha qabla an yakhluqas samawati wal arda bi alfai amin. Nih, keunggulan Yasin. Allah Subhanahu wa taala, para jamaah bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membaca surat Yasin, Toha, sebelum Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis selang berapa puluh ribu tahun, bi alfai amin, dengan masa waktu 2000 tahun. 2000 tahun sebelum menciptakan 7 lapis langit, 2000 tahun sebelum menciptakan 7 lapis bumi, Allah Subhanahu wa taala terlebih dulu dia membaca firman-Nya, di antaranya surat Yasin. Nih, dari sebab inilah bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, kita kalau mengerorak, kalau bisa mas selamatannya jangan asal, bacain Yasin dulu. Mau bangun masjid, mau rehab masjid, baca Yasin dulu. Inilah yang dipakai oleh orang Nahdliyin, nempatin rumah baca. Itu yang saya bilang, ya kan, ziarah kubur baca Yasin, sebab Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha segala-gala senantiasa, dan Allah membaca surat Yasin sekaligus surat Toha 2000 tahun sebelum menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis. Allah aja masih baca Yasin. Bayangin tuh, Allah membaca firman-Nya berarti ini surat benar-benar disukai oleh Allah Subhanahu. Begitu para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah membaca Yasin selama 2000 tahun sebelum menciptakan langit, sebelum menciptakan bumi, falamma sami'atil malaikatu qalu, kata malaikat, tuba li ummati Muhammad, nazal alaihim hatani suratani. Nih, ketika Allah membaca Yasin
Malaikat semuanya berseru-seru. Apa kata malaikat? Sungguh beruntung bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkannya atas mereka dua surah. Apa itu? Surah Yasin dan surat Toha. Kenapa dikatakan begitu? Umat-umat Nabi Adam sampai Nabi Isa enggak dikasih keutamaan seperti keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya, yaitu dengan keutamaan daripada surat Yasin. Ya, silakan Bang Acul sini depan. Sini. Tuh masih lega. Ya. Umat-umat Nabi terdahulu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak diberikan keutamaan sehebat daripada umatnya Nabi Muhammad. Apa itu? Diberikan kita surah unggulan, surah yang utama, jantung daripada Quran, yaitu surah Yasin. Pendek kata, maaf ini mah ya, segeblek-gebleknya kita Yasin mah kudu apal walaupun kagak bisa baca, walaupun kagak ngerti mata surat kalau kata orang dulu ya Pak ya. Iya, sebodoh-bodohnya kita orang kampung Yasin kudu bisa baca, kudu bisa ngikutin lah, kira-kira begitu. Sebab ini Yasin luar biasa, memiliki keutamaan yang tiada banding, tiada tara. Kemudian kata malaikat, wa tuba liman tahammala bihima wa tuba wa tuba lial sinatin tatakallama bihima. Kata malaikat pertama, beruntung kata malaikat orang yang telah memperoleh kemuliaan keagungan daripada umatnya Nabi Muhammad dengan sebab diturunkannya dua surah Yasin dan Toha. Terus apa lagi? Kata malaikat, beruntung bagi orang yang mau menghafal keduanya. Nih, taruh dah surat Toha malah ada panjang. Surat Toha. Kalau Yasin makan memang udah gacoan. Ini kalau bisa buat wiridan Pak. Habis bukan hanya habis maghrib nih, apalagi musim wabah corona kayak begini. Biar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar dikasih jalan keluar segala urusan-urusan yang jelimet, yang sulit, biar rezeki kita dengan mudah didatangkan oleh Allah buat kita. Kalau bisa maghrib, habis sembahyang maghrib kita baca Yasin, habis sembahyang Isya kita baca Yasin, habis sembahyang subuh kita baca di sini Yasin, maghrib sama subuh. Ini udah rutin. Tapi untuk di rumah nih ya, ya kan, habis maghrib sudah kita baca Yasin, habis kita baca Yasin lagi ntar di rumah. Terus apa lagi? Habis subuh di sini kan udah baca Johor, kita baca di rumah atau di sini bacanya lah, ya kan. Tapi yang paling bagus tuh kalau zikir di rumah, biar rumah kita tercahayai, diterangi dengan kalimat-kalimat Yasin yang keluar dari mulut kita. Amin. Sebab kata Nabi, rumah yang merupakan gambaran daripada gambaran surga adalah rumah yang di dalamnya istrinya, suaminya, anaknya yang udah pada balik, mantunya, mereka semuanya diantaranya qiyamul lail, sholat malam dan membaca termasuk membaca itu rumah boleh disebut walaupun itu kontrakan adalah yang disebut Nabi baiti jannati, rumah adalah surga. Al baitu jannah, rumah yang menjadi surga. Jadi rumah yang menjadi surga bukan yang dibangun 4 miliar, tapi isinya penghuninya nggak ada yang ibadah, bukan. Tapi walaupun rumah kontrakan, walaupun dia ngontrak, tapi itu yang ngontrak laki bini ibadah, dia baca Quran, dia qiyamul lail, itu rumah walaupun ngontrak. Dikatakan oleh Nabi al baitu jannah, rumah sebagai gambaran surga di dunia. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau pengen rumah kita adem, ayem, aman, dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal yang tidak kita inginkan, ya kan? Supaya santet kalau datang ke rumah kita keder. Ya keder, dia muter akhirnya dia niblak kali sadane. Iya kan, sebab di rumah kita udah dialang-alangin, dibentengin sama Yas. Lah benar itu, Pak.
Rumah kita udah dibentengi nama Yasin. Orang merampok di rumah kita, keder. Amin. Karena penghuninya pada zikir malam baca makanya kata Nabi, nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran. Terangi rumahmu, bentengi rumahmu dengan salat malam walaupun hanya 2 rakaat. Salat apa Bang Haji? Salat tahajud. Ama witirnya 3 jadi 5. Ayatnya yang kita bisa aja baca, rakaat pertama habis Fatihah kul ya, rakaat kedua habis Fatihah kulhu, salam, usolin lagi sembahyang witir yang 3 rakaat. Boleh 3 rakaat sekaligus, boleh 3 rakaat 2 salam. Kalau 3 rakaat sekaligus usoli sunatal witri salah sarakaatin, ya kan? Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Dalam hati saya niat surat witir. Mau pakai 3 rakaat boleh, enggak juga boleh. Kita niatnya begini, saya niat surat witir karena Allah, udah sah. Kalau sembahyang sunat mah, ya kan? Rakaat pertama habis Fatihah kulhu, rakaat kedua habis Fatihah kul a'udzu birabbil falaq, rakaat ketiga habis Fatihah kul a'udzu birabbil. Kalau 3 rakaat 1 salam, bedain dengan sholat fardu. 1 salam, habis itu baca Yasin. Ya kan, kalau kita bangun 3:30 keburu sampai datang waktu subuh, kita baca Yasin sambil nunggu datang waktu subuh. Dapat 1 balik, belum juga ajan, baca lagi sampai 2 kali balik. Baru habis itu menjelang 5 menit subuh kita doa mohon kepada Allah Subhanahu. Saya yakin dan percaya bininya baca Yasin, lakinya baca Yasin, mantunya dengar Baba baca apa itu Baba? Yasin. Supaya ngapa? Supaya dijaga sama Allah daripada segala musibah. Ayah ngikut, ya kan? Terus anak yang kecil itu membaca apa? Baca Yasin, ngikut lagi. Selama musibah kayak begini, ya kan? Kita mau bingung, membuat kita tambah stres. Mau ketakutan, bikin kita pendek umur, betul kagak? Udah pasrah diri, sholat malam tahajud 2 rakaat, witir 3, habis itu baca Yasin lagi aja. Supaya ngapa? Supaya dijaga, dipelihara, disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah bisa ngerjain. Amin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata malaikat, sungguh beruntung bagi orang yang dia mau menghafalnya. Kalau kagak hafal, baca dah, baca. Ya, di sini alhamdulillah tiap habis maghrib sama habis subuh. Ustaz ya, itu kalau bisa menanti rutin dah. Bisa jadi dengan karomah Yasin, narkoba kagak nyampe kemari, amin. Kan dibentengin sama Allah. Kan babanya, emaknya pada baca, ya kan dia ngedoa sama Allah. Ya Allah, selamatkan anak saya dari bahaya narkoba. Coba orang tua yang mana yang kagak sedih kalau anaknya kena narkoba? Kena narkoba, ditangkap, bebas, besok begitu lagi, ditangkap lagi, akhirnya itu rumah digeser, rumahnya babanya ngontrak gara-gara anaknya kena narkoba. Udah banyak buktinya Pak. Ayo sedia payung sebelum sedia bersiap siaga mohon pertolongan Allah sebelum bala musibah terjadi. Insya Allah. Kemudian wa tuba li alsinatin tatakallama bihima, dan berbahagialah bagi lidah yang senantiasa berbicara dengan keduanya. Jadi beruntunglah mulut yang senantiasa membaca Yasin, membaca surat Tarodah. Kita membaca Yasin aja dulu. Jadi ini beruntung nih. Jadi lidah yang rutin dia baca Yasin itu nanti bisa menjadikan ini kita bisa menjawab daripada pertanyaan malaikat mungkar, malaikat. Saking kita udah menjadi latah nih Yasin, udah menjadi kebiasaan kita, bisa jadi ketika ditanya Ustadz Kusnadi, ketika dia masuk ke alam barzah, nanti kalau dia umurnya 100 tahun baru mati. 100 tahun. Amin. Romanya didoain panjang umur di ya. 100 tahun, tapi dalam keadaan sehat walafiat, jangan pikun. Amin. Ya, kita minta umur panjang Pak, boleh diniatin untuk ibadah, diniatin untuk menolong orang, diniatin untuk berbuat baik kepada orang. Itu boleh. Ya, dipanggilnya umur panjang tapi berkah. Bisa jadi
Ketika ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Yasin wal Qur'anil Hakim. "Wa man nabiyuka?" "Innaka laminal mursalin." Sampai habis itu pertanyaan malaikat Munkar Nakir, kita hanya menjawab dengan bacaan surat Yasin. Malaikat keder. Kata malaikat, ini orang mana? Ditanya "Man rabbuka?" Yasin. "Wa man nabiyuka?" "Wal Qur'anil Hakim." Terus akhirnya malaikat lapor kepada Allah. "Lapor ya Allah, ada apa? Ada orang di Cikokol. Ketika saya tanya "Man rabbuka?" jawab ini Yasin. "Wa man nabiyuka?" "Wal Qur'anil Hakim." dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bebaskan dia daripada siksa kubur, bebaskan dia daripada azab. Mantap kalian. Jadi taruhlah kita ini banyak dosa, tapi sebanyak-banyaknya dosa, paling kagak tiap malam Jumat kita baca jangan lupain sama sekali. Insya Allah. Taruhlah malam Jumat kita misalnya ada sempat pas kelempengan di sini tiap maghrib sama habis subuh kita baca Yasin, itu juga jangan dilewatin. Insya Allah. Sebab amal-amal kebaikan yang kita kerjain Pak, walaupun kagak banyak, nanti akan dipertimbangkan di hadapan Allah Subhanahu sebagai yang mempermudah atau yang memperingan andai kata kita harus masuk ke dalam neraka dengan sebabnya ada amal kebaikan. Amin ya Rabbal. Tapi saya yakin dan percaya ini ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini semuanya cinta dengan Yasin. Amin. Amin. Semuanya cinta dengan zikir. Amin. Semuanya cinta dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah dan saudara-saudara, selanjutnya Nabi bersabda, wa kama qala alaihi salam, inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal Qur'an illa sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penghuni surga, sesungguhnya penduduk surga, mereka tidak membaca yang lain-lain daripada Quran selain mereka membaca Yasin, Toha dan Ar-Rahman. Tuh. Jadi maksudnya siapa yang pengen menjadi ahli surga, baca surat tadi. Kalau enggak tiga-tiganya, salah satunya Yasin lagi, Yasin lagi. Insya Allah. Dengan kata lain, orang yang seumur hidup kagak berhenti baca Yasin, dijamin masuk surga. Itu Nabi ngomong. Ya syukur-syukur tiga-tiganya Bang ya. Toha dia baca. Ya mungkin kalau yang muda-muda kayak Ustaz Kusnadi mah, yang bisa ngaji kayak Pak Amil, mungkin yang lain-lain silakan dibaca semua. Paling kagak ibu-ibu yang kita nih yang lain-lain ya kan, yang memang enggak kenal mata surat alias Gatot Kaca. Mata melotot kagak bisa baca, tapi Yasin mah hafal. Yasin terus ajar. Ya kan? Apalagi sampai hafal. Sebagai apa? Sebagai cita-cita kita ingin menjadi ahli surga. Jadi para ahli surga enggak baca yang lain-lain, enggak baca sesuatu selain yang mereka baca di dalam surga sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah surat Toha, Yasin dan Ar-Rahman. Inilah 3 surat cinta. Nah, ini 3 surat cinta yang di dalamnya banyak ayat-ayat cinta untuk meraih cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Masih banyak nih, terusin. Wa kama qala alaihi salam, ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma suratu Yasin wa huma fi sakaratil maut nazala alaihima bi'adadi kulli harfin asyaratu amlaqin yakumuna baina aydihima
sufufan yusalluna alaihima yastaghfiruna. Nih, sebagaimana telah disabdakan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mana ada seorang muslim laki-laki, seorang muslim perempuan, seorang mukmin laki-laki, seorang mukmin perempuan, mau siapa ke dia orangnya, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang biasa ataupun orang berpangkat ataupun rakyat jelata, ketika dia sedang mengalami sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Mabok mati ya kok. Kalau mabok janda mendingan, ini mabok mati. Masya Allah, itu Pak, pada saat mabok mati itu perlu pertolongan. Makanya kalau ada orang yang sakit udah parah, jangan diomongin baik, diomongin mulu, agak mau mati ya. Jangan apa? Padahal itu babanya, itu padahal bininya. Pakai ngomong agak mau mati, terlalu tega kau. Jangan, kalau orang sakit parah kemudian sekarat juga agak lama, terus dibacain kiri kanannya depan belakangnya, misalnya dikelilingi dengan bacaan-bacaan yang bisa yasin, baca yasin anak cucu mantu keluarga, kagak bisa yasin baca kulhu, kagak bisa yasin, kagak bisa kulhu, baca sholawat, baca istighfar, sebab itu akan mengundang datangnya para sebab masalah Masya Allah tabarakallah, orang yang sedang sakaratul maut, jangan kata potongan kita, potongan seorang ulama besar zaman dulu pernah kejadian Bapak Ibu saudara-saudara. Ketika dia sedang sakaratul maut, dia sedang bertarung dengan iblis yang menyerupai wujud gurunya. Subhanallah. Iblis menyerupai wujud orang tuanya. Iblis berwujud menyerupai teman akrabnya. Seketika orang-orang yang di samping itu, para kiai, para murid-muridnya, para saudara-saudaranya, mentalkinkan di telinganya, "Kiai, baca la ilaha illallah." Sambil berurai air mata tuh orang semuanya. Tapi apa yang dilihat oleh para ulama yang mentalkinkan sini, si ulama tadi yang sedang sakaratul maut, bukan yang ngikutin tapi malah menggeleng-gelengkan kepala, tanda menolak. Kaget kagak tuh? Ini ulama, ahli ibadah, ahli zikir. Ketika ditalkinkan di telinganya kalimat tauhid la ilaha illallah sampai berkali-kali, tapi dia menggeleng-gelengkan kepala. Kalau kata orang Cikokol, godeng aja godeng, alias kagak mau nerima, seolah-olah kayak begitu. Kaget kagak Pak? Kaget kagak? Kalau orang bergayul sih pantas, umpamanya ini kiai ulama. Subhanallah tabarakallah, Allah subhanahu wa ta'ala ternyata mempunyai rencana lain. Beranggapan yang sedang mentalkinkan, yang sedang membacakan yasin, ini kiai bakal wafat, tapi apa yang terjadi? Allah menunjukkan maha kekuasaannya. Sekarat yang begitu mengerikan berakibat akhir dia hidup kembali. Lalu ketika dia hidup kembali, dia membaca satu doa yang diajarkan oleh Nabi. Apa yang dia baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ini Pak, penting itu kita kalau habis bangun tidur baca doa itu, jangan dianggap sepele itu. Masya Allah tabarakallah, kita bisa bangun dari tidur karena izin Allah. Orang yang sekarat kagak jadi mati atas izin. Bahkan ada orang yang mati surya kom, udah dipocong, mau digotong, jeloncat, amil klenger, yang pada gotong, ditinggal semua. Itu kekuasaan Allah, itu bukan cerita film, bener. Bahkan ada yang dari kubur bisa bangkit lagi dari kubur. Itu ayatun min ayatillah, bukti wujud, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang ragu, bahkan yang tidak percaya kepada Allah subhanahu. Makanya Nabi wanti-wanti, kalau kamu bangun tidur jangan mudah aja bangun, tapi kau baca sebelum kau menginjak lantai rumahmu dengan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu wahai Allah yang telah menghidupkan kami. Siapa kami? Saya, istri, anak-anak,
Semuanya pada bangun bareng-bareng. Coba bayangin, kita bangun, bini kagak bangun-bangun, sedih kagak. Kita bangun, bini bangun, anak kagak bangun-bangun. Subhanallah. Aturan bangun tidur nyarap uduk, nangis beleweran air mata. Subhanallah, gara-gara bangun deh. Biasain itu Pak. Biasain. Ya, biasain. Kalau perlu kita ibu bangunin suaminya, jangan bangun bang. Di telinganya omongin, alhamdulillahilladzi ahyana gitu. Ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Saya kalau bangunin bini saya di rumah, kalau mau sholat subuh, saya teriak. Atas saya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ujungnya nyautin nusur, kata dia begitu. Berarti bangun. Kalau kagak bangun juga, saya kencangin lagi suaranya. Kenapa kudu begitu Pak? Saat subuh, iblis membawa selimut dari kulit babi. Kulit babi, apalagi babinya babi bengkak. Lihat subuh, apalagi musim hujan begini, kalau bukan orang yang kuat iman, kagak bakal bangun subuh. Betul apa benar? Betul. Walaupun yang ajan, as-salatu khairum minan naum, kagak bakal dia mulai. Apalagi hujan kayak kemarin tuh, subuh-subuh ngeracak baik. Masya Allah. Padahal Pak, semakin dinginnya waktu subuh, kita mau sholat datang ke masjid, pahalanya beda dengan musim penter. Luar biasa. Bukan lagi 27, tapi 27.000 pahala dikasih sama Allah Subhanahu. Mana yang tambahannya itu ngelawan dingin, ngelawan ngantuk, ngelawan malas. Kita datang ke masjid walaupun cuma berdua sama imam, biarin. Insya Allah. Tapi kira-kira nih kemarin waktu musim hujan bagaimana? Alhamdulillah. Penuh. Normal. Alhamdulillah. Berarti udah bisa ngelawan setan. Emang setan kudu kita lawan. Sebab dia mau udah diponis sama Allah masuk neraka. Dia cari teman sebanyak-banyaknya. Yang kagak sembahyang subuh, apalagi yang subuhnya sampai kesiangan, udah kesiangan kagak dikodok. Dia kata Tuhan tahu gue malamnya ngantuk. Aduh, punya mau kalau udah kesiangan dikodok, walaupun waktunya udah Apa maksud kodok di situ? Bahwa tidak ada kata sedikit pun untuk meninggalkan perintah Allah yang bagian yang wajib, nggak boleh. Lagi sakit aja kita masih disuruh sembahyang ya kau. Apalagi cuman kesiangan. Kan Pak Ustadz waktu subuhnya udah habis. Iya emang lu salah sendiri. Apa waktu jam 8 masih boleh sembahyang subuh? Boleh. Malaikat masih nungguin lu aja tuh. Ini bocah gue mau catat lu juga bangun. Udah bangun bukannya wudhu ngopi. Aduh kata malaikat. Aduh kata malaikat. Subhanallah tabarakallah. Makanya kalau kita bangun jam 8 kesiangan, baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Waduh ya Allah, belum sembahyang subuh, buru-buru ke kamar mandi, ya kan? Segera berwudu untuk sholat subuh sebagai wujud kita taat kepada Allah Subhanahu. Awas, setan paling bisa banget menggoda kita supaya ninggalin sembahyang. Pertama subuh yang paling banyak ditinggalin oleh umat Nabi Muhammad, betul kagak? Abis sembahyang subuh ngempet ke sembahyang johor, betul? Abis sembahyang johor dia tinggalin, ngempet ke sembahyang asar dia tinggalin juga. Abis sembahyang asar dia tinggalin lagi juga sembahyang Abis maghrib dia tinggalin, pengen sembahyang isya tidur. Tahu-tahu subuh, akhirnya 5 waktu sholat hilang. Itu iblis beserta anak buahnya pesta pora danggap pamilis. Masang kembang api segede-gedenya. Kenapa? Dia sudah berani. Dia sudah berhasil menggelincirkan umatnya Nabi Muhammad kepada jalan sorga dengan meninggalkan sholat 5 waktu. Nauzubillahi min. Iblis Pak dikasih pangkat. Kalau udah bisa goda umatnya Nabi Muhammad dari ninggalin 1 waktu terus pasti bakal ngembet tuh. Awalnya subuh yang banyak ditinggalin orang, betul apa benar? Awalnya subuh, terus bakal pindah ke johor, bakal pindah ke asar, bakal pindah ke maghrib, bakal pindah ke isya. Akhirnya Islam cuman KTP doang. Sekali dia sembahyang Idul Fitri. Makanya kalau orang yang semacam ini sampai mati belum tetap tobat, jangan salahin Allah, jangan salahin Nabi Muhammad. Kalau keluarganya yang lain pada di sorga, dia mah
nginepnya bukan di hotel, di bara api neraka. Makanya nanti pada saat masa persidangan semua sudah selesai, lalu malaikat menggiring dengan kobaran api, seraya berkata malaikat, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Hai durjana, hai pendurhaka, hai ahli maksiat, minggir dari ahli surga, tempatmu di neraka, dan yang baik tempatmu di surga. Akhirnya antara baba dengan anak saling, nah, papa, mama, papa ke neraka ini. Ya mama pengen nulungin papa, habis papanya bandel sih. Subuh dibangunin malah mama yang dimarahin. Ya sudahlah, udah masing-masing papa, masing-masing mama. Kata anak, "Mbak, saya jangan dibiarin ke neraka, bukan salah baba, salah lu. Pengajian tiap malam Senin asal baba aja, masih muda." Emang udah tua, ngaji buat yang tua. Jangan salah ya anak muda. Umur kagak tua, kagak muda. Masya Allah, tabarakallah. Kalau udah balik itu mulai berlaku hukum. Ini usia-usia kayak kita nih yang udah banyak tanggungan, dosa kita banyak. Makanya dengan kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, supaya Allah memberikan toleransi, kasihan sama kita. Amin ya Rabbal. Hanya dengan kasih sayang Allah, sebesar dan sebanyak apapun dosa yang kita kerjain akan diampuni, akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Jadi nanti bakal terjadi, iya kalau di dunia mah nyampur, yang kafir sama yang muslim nyam, yang bener sama yang kagak bener nyam. Nanti di yaumil hisab dipisahin. Walaupun itu saudara, walaupun suami, walaupun istri, kalau memang tidak sejalan dengan agama Allah, diminggirin oleh api yang dibawa oleh malaikat Zabaniyah. Nauzubillahimin. Dengan sekali teriakan, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Hai para pendurjana, misah kau dari ahli surga. Tempatmu bukan di surga, tapi tempatmu di neraka. Tinggal sesal yang tiada akhir. Nauzubillahimin min zalim. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini 15 menit lagi. Waduh, bagaimana ini? Ini masih banyak ini. Ya. Kemudian apabila tadi ada orang yang sedang sekaratul maut, dibacakan Yasin, ya kan? Baik si laki-laki maupun perempuan. Ya, yang meninggal itu baik dia laki-laki ataupun perempuan atau salah satu di antara keduanya. Lalu apa yang terjadi dengan dibacakan Yasin orang yang lagi sekaratul maut, apalagi yang baca Yasin punya air wudu. Ada yang ngomong, "Pak Ustadz, saya baca Yasinnya masih banyak yang salah, tapi abang masih mau belajar nggak?" Masih sih, bacaan Yasin abang berpahala. Yang kagak dapat pahala udah baca Yasin salah mulu. Tajwid kagak bener, makhraj kagak bener, belajar kagak mau, dibilangin jengkel. Ini yang bikin malaikat sewot. Yang bikin malaikat Jadi Pak, baca Quran itu kudu dengan tajwid, kudu dengan makhraj yang bener. Sebab itu yang kita baca kalam Allah, omongan Allah, firman Allah. Baca buku bahasa Indonesia atau puisi karangan manusia, kalau kita bacanya kagak bener, yang ngarang jengkel nggak? Marah nggak yang ngarang? Apalagi atau teks proklamasi dah kita baca semau-mau kita, atau Pancasila dah kalau upacara bacanya Pancasila umpamanya. Satu, orang Sunda, hiji ketuhanan yang Maha Esa umpamanya. Bacanya begitu, ditangkap kita. Apalagi Quran kalau kita baca asal-asalan umpamanya. Maksud saya begini, kalau kita belum bagus tajwid kita, makhraj kita, tapi kita mau mendoain orang dengan membaca Yasin, dengan catatan pahala akan dia dapat, yang penting dia mau belajar. Yang malah jadi dosa, udah baca Yasin banyak salah, baca Quran banyak salah. Cukup dengan ilmu yang ada, kagak mau belajar lagi. Itu Quran yang dibaca bukan menjadi rahmat tapi baginya, tapi malah menjadi laknat. Inilah pentingnya ngaji itu.
minal mahdi ilal, dari mulai lahir sampai masuk liang lah, baru berhenti, baru selesai. Jadi ngaji kayak makan. Ayo kalau masih mulut mangap aja kita makan, kan begitu ibu ya. Jadi ngaji itu kayak kebutuhan makan, terus berhenti kita meninggal dunia. Bahkan kita masuk ke alam kubur juga kita diajiin nggak? Itu dibacain talqin, ya fulan bin fulan, kalau begitu artinya kan ya. Apabila kepadamu datang dua malaikat, jangan kamu takut, jangan kamu gentar. Itu malaikat namanya Munkar Nakir. Apabila keduanya bertanya, siapa Tuhanmu? Jawab, Allahu Rabbi. Kan gitu ya, Amelia. Itu dikasih bocoran. Dikasih bocoran. Makanya enak jadi orang ekomah. Jangan khawatir kagak bisa dijawab. Nanti pada saat ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, udah dikasih bocoran sama kiai yang bacain talqin. Alhamdulillah. Inilah kita pentingnya cinta ulama, kita ngaji. Nah, dibocorin. Jadi padahal mah nih ujian nasional itu perlu dibocorin tuh biar lulus semua. Sebab pertanyaan alam kubur aja dibocorin, betul kagak? Ayo, pertanyaan alam kubur dikasih bocoran sama yang nalkin, sehingga orang yang di dalam kubur bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar, malaikat Nakir. Insya. Nah, jadi orang yang sedang mengalami sakaratul maut, baik dia seorang muslim atau dia muslimah, atau dia seorang muslim laki-laki atau dia seorang muslim perempuan, dia dibacakan Yasin. Lalu apa kehebatan apa yang terjadi? Nazala alaihima, maka turun atas muslim dan muslimah itu yang dibacakan Yasin, bi'adadi kulli harbin asyarata amlakin, daripada bilangan jumlah daripada tiap-tiap huruf itu adalah tercipta 10 malaikat. Satu huruf dari Yasin yang kita baca, taruh dari mulai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ada 19 huruf. Satu huruf ba Allah jadikan daripada 10 malaikat. 10 malaikat. 10 dikali 19 berarti 190 malaikat lah. Kalau bagaimana Yasin sampai habis, miliaran malaikat datang mendoakan. Ngapain? Membacakan istighfar bagi orang yang tadi sedang sakaratul maut sampai dia wafat, dibacain Yas. Tuh Pak, maksudnya begitu. Makanya yang paling bagus kalau ada yang meninggal dunia, dari mulai sekarang dibacain Yasin itu jangan putus-putus sampai dia meninggal. Sebelum dimandiin Yasin jangan berhenti, jangan dibiarin tuh mayat nganggur, tuan rumahnya malah pada kongkok. Jangan kasihan. Apalagi ada yang mati terus diomongin penjelekannya. Nih, emang dia mati ngapa? Karena ngomongin kecepatan lagi. Dia dekat kuping ke mayat. Dia ini mati karena jahat banget sama lakinya. Dia ini mati karena jahat banget sama bininya. Pantas mati. Atas di mayat teganya ngomongin kejelekan gua, malah nambahin siksa. Nauzubillah, summa nauzub. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan kalimat sembarangan kalimat. Semua berasal datangnya dari Allah. Semua juga akan berpulang kepada Allah Subhanahu. Artinya tutupi semua segala macam bentuk keburukan dan kejelekan orang yang sedang melonjor atau yang sedang berbaring atau yang sedang yang sedang tidak bernyawa alias dia sedang meninggal dunia. Omonginlah kebaikan-kebaikannya, ilangin semua segala keburukannya. Kalau memang dia punya utang, walaupun utangnya gede, taksiran nggak kebayar, lunasin. Insya itulah kebaikan yang dapat kita lakukan. Sebab kenapa kita berbuat begitu? Kita ngaji rasa, ngaji diri. Sebab nanti gua juga bakal mati kayak dia. Betul apa benar? Begitu maksudnya Pak. Makanya yang belum tahu saya kasih tahu sekarang, yang udah tahu terus dipakai. Kalau kita takziah, jangan lagi lah ngomongnya kagak penting, dan jangan biarkan itu mayit menunggu dipandiin kagak ada yang baca Yasin. Terus menerus keluarganya bacain
Jangan sampai berhenti pas dipandiin. Apa maksudnya? Lihat, satu huruf daripada Quran yang dibaca yaitu Yasin, Allah jadikan 10 malaikat. Berarti miliaran malaikat bakal turun ke rumah kita. Itu satu orang yang baca. Kalau yang baca misalnya ada 10 orang, miliaran malaikat enggak kehitung jumlahnya, yang tahu hanya Allah Subhanahu. Jadi malaikat yang datang yang jumlahnya miliaran itu, mereka berbaris, mereka semuanya bersolawat kepada keduanya. Apa itu bersolawat? Memintakan ampun kepada si mayit tadi. Alhamdulillah. Kemudian di samping dia memintakan rahmat kepada Allah, kemudian yastaghfiruna lahuma, kemudian malaikat juga mintain ampun atas semua dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh si mayat semasa hidup. Kemudian wa yashhaduna ghuslahuma wa yattabi'una janazatahuma. Di samping berdoa supaya Allah merahmati si mayat, di samping malaikat berdoa supaya Allah memberikan ampun atas segala macam bentuk dosanya. Jadi itu malaikat masih terus nungguin, nyaksiin si mayat yang lagi dimandi luar. Makanya kalau ada anak yang orang tuanya mati kagak mau ngikut mandiin, takutnya dicekek dong malaikat itu. Sebab malaikat aja ngikut tadi itu. Yang tercipta dari satu huruf daripada surat Yasin. Saking aja kita nggak bisa dikasih lihat. Kalau kita bisa dikasih lihat orang yang baca Yasin, orang yang meninggal dunia dibacain Yasin, kayaknya mah kita kagak bisa jalan. Lihat miliaran malaikat datang ke rumah orang yang dibacakan Yasin. Subhanallah, tabarakallah. Jadi itu malaikat bukan hanya datang seketika mayat orang tadi sudah meninggal, enggak, nungguin sambil ketika saat dimandiin, ketika nyolatin juga ngikut tuh malaikat. Sampai kapan? Malaikat ngikut juga sampai diantar jenazahnya ke pemakaman umum. Alhamdulillah. Itulah Nabi dan para ulama ngajarin, kalau kita menghadiri orang yang sedang meninggal dunia ataupun mengantar jenazah, jangan sedikit pun keluar di mulut kita omongan-omongan yang merugikan diri sendiri atau merugikan si mayat atau merugikan orang lain. Maksudnya ketika kita sedang menyaksikan mayat dimandiin, menggotong mayat sampai ke makam atau menyaksikan penguburan, tidak ada yang harus kita ucapin selain zikir kepada Allah Subhanahu. Paham Ibu? Paham Bu? Pahami apa ya? Apa maksudnya? Malaikat sedang mengikuti, sedang mendengar apa permintaanmu, apa ucapanmu. Itulah yang nanti akan aku sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikit lagi, terusin. Wa kama qala alaihi salam aksiru qira'at hadhihi surah. Sebagaimana Nabi sabdakan, perbanyaklah oleh kita semua membaca Yasin. Tuh, Nabi nyuruh baca. Makanya tadi kalau saya bilang habis maghrib sama habis subuh itu jangan dibilang cukup, tambahin lagi. Habis sembahyang Isya walaupun di rumah ya, habis sembahyang maghrib, habis sembahyang asar, habis sembahyang zuhur, kita baca Yasin bentaran ya, sebentar. Supaya apa nih? Supaya di mulut kita menjadi mulut yang terbaik, mulut yang wangi di hadapan para malaikat pada saat kita sakaratul. Sebab ini mulut isinya surat Yasin. Amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Fa inna khasaiso katsiratan, karena sungguhnya pada surat Yasin banyak terdapat daripada khasiat-khasiat yang luar biasa, sehingga dikatakan hatta qila fi syarhi hadzal hadis, dikatakan dalam syarah ini hadis, annal ja'i'a idza qara'aha bi huduril qalbi asba'ahu Allahu min fadlihi. Jika orang yang kelaparan, ya kan, sekelompok keluarga yang kelaparan mau minta bantuan, kagak ada yang bantu karena yang nggak ada yang tahu, atau orang yang terjebak banjir, ya kan, atau orang yang tersesat jalan,
perutnya lapar misalnya, mau makan makanan kagak ada yang dimakan. Kata Nabi, ketika dia baca Yasin dengan mengharap pertolongan Allah agar dikasih kenyang, maka dibuktikan laparnya menjadi hilang, perutnya menjadi kenyang. Ini boleh juga nih, Yasin besok dibaca bulan puasa supaya puasa agar hanya lebaran mulu. Kan kita saking puasa udah lelahnya, udah lapar mulu kalau siang, lebaran berapa hari lagi ya? Gitu. Makanya supaya kita puasa leken, khusyuk kagak nanyain lebaran kapan, di bulan puasa juga perbanyak membaca Yas. Artinya orang yang membaca Yasin dengan kata lain akan tercegah perutnya daripada masuk makanan dan minuman yang haram. Amin. Ya Rabbal, ini jaminan Nabi. Maksudnya begitu tuh. Yang dimaksud dia akan kenyang, walaupun semiskin apapun orang yang rajin membaca Yasin akan tercegah dari tangannya untuk mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau mengambil hak orang lain. Alhamdulillah, nih hebatnya Yasin. Kemudian wa in qara'ahal khaibu adhaballahu ta'ala hazanahu wa khawfahu. Barang siapa orang yang membaca Yasin dalam saat ketakutan ada corona, nah ini masuk nih. Takut kena corona, kemana-mana perlu jaga jarak, sanitizer semprot mukanya sekalian. Waduh, udah disemprot lagi, tapi selamat masih takut umpamanya. Emang begitu peraturannya kan ya. Prokes kesehatan, jaga jarak, jangan berkerumun, cuci tangan, pakai masker kan gitu. Itu sebagai ikhtiar supaya kita kagak was-was. Ntar kalau gua kesono kena corona, ntar kalau gua kesini kena corona. Akhirnya kan bisa kemana-mana. Ketakutan, lepas mati. Umpamanya, supaya rasa takut yang berlebihan itu hilang, baca Yasin. Dengan niat apa? Supaya dikasih ketenangan dalam batin kita. Ini kan yang pada kerja banyak yang pada di PHK, supaya menghilangkan rasa was-was takut kagak bisa mempanin anak, sebab bapak ibu yang mempanin bini anak bukan kita. Kita hanya perantara, Allah yang ngasih makan mereka. Allah yang ngasih makan mereka. Kita hanya perantara. Yang benar bosan adalah benar. Yang penting hidup begini, kalau udah kagak kerja ibadah biar benar. Kan tadi udah kasih jalan-jalannya. Yasin, Johor, Asar, Maghrib, Isya, subuh dibaca, minta rezeki sama Allah, ditambah sholat malam, mustahil sebulan kita kagak makan, mustahil. Dengan kedekatan kita kepada Allah, nanti Allah akan ketuk hatinya orang-orang yang pada punya makanan. Amin. Allah akan ketuk hatinya orang-orang yang pada punya duit. Siapa? Allah nanti yang nentuin. Tahu-tahu ada yang datang ke rumah kita, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini betul rumahnya si Fulan, Bapak Anu? Iya. Ini ada apa Pak? Saya nih kebetulan punya makanan banyak di rumah, nggak ada yang makan, anak saya cuma sedikit. Dikasih tuh makanan yang belum pernah kita lihat, apa? Pizza Hut, hotdog, makanan yang enak-enak, burger segala macam. Kata emaknya, ini apaan Pak? Ini makanan beginian, kita mau kegedean. Kata lakinya, ini makanan orang kaya. Kita buru-buru buat beli. Alhamdulillah, tuh orang udah ngasih makanan, ngasih duit juga. Nih Bu, karena ini musim COVID Corona, Bapak kan udah nggak kerja. Iya Pak, nih saya kasih duit 5 juta. Alhamdulillah. Gara-gara sekeluarga pada baca Yas. Subhanallah, tabarakallah. Mungkinkah itu terjadi? Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu yang mustahil bagi manusia, buat Allah mah cukup berkata kun, jadi fayakun, maka terjadilah yang mustahil jadi nyata. Amin. Ya Rabbal alamin. Kayaknya kalau ampe diterusin bisa capek. Mesti nanti lanjut ya. Nanti lanjut lah. Pokoknya kita bahas terus tentang keutamaan Yas. Maksud saya apa? Biar bapak-bapak, ibu-ibu membaca Yasin ada tujuan, ada harapan. Maksudnya begitu. Biar baca Yasin apa sih manfaatnya begitu? Kan kalau nggak tahu begitu kan? Nih sekarang udah tahu, yakin kan? Udah yakin belum nama Yasin? Yakin. Jadi Yasin saya ulangi adalah dari 114 surat yang
disukai Allah Subhanahu. Jadi dengan kata lain, Allah sendiri membaca firman-Nya. Kenapa kita sebagai hambanya kagak mau baca Yasin? Sungguh terlalu. Begitu kata Allah. Makanya mulai hari ini kita berjanji dalam hati kita, selain istri yang kita cintai, Yasin, engkau adalah kekasihku. Begitu, ya Pak? Pak, katakan Yasin, engkau adalah kekasihku. Kata lakinya, Yasin mana? Itu Bang, surat Yasin. Ya Bang ya. Ya Bapak ya. Yasin, jadikan istri kedua kita. Amin. Ya kan kalau namanya bini kita mah kita longokin terus. Betul kagak? Atau jadikan Yasin bini muda kita. Amin. Ya Rabbal, yang kapan waktu kita ingat terus, ya kapan waktu kita lawak terus. Kenapa? Maksud dan tujuannya supaya kita mendapatkan berkah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Yasin yang sudah terus-menerus dibaca tiap habis maghrib, tiap habis subuh, kiranya itu menjadi benteng buat diri kita semua dan kampung kita semua. Bahkan kita berharap mudah-mudahan dengan bila semua masjid-masjid pada baca Yasin, sepertinya corona akan lari kocar-kacir dia, akan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan maksudnya pengen terus karena ada acara lagi. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan banyak manfaatnya buat saya dan buat kita semua, supaya Allah jadikan di hati kita orang-orang yang mencintai Quran, khususnya mencintai surah Yasin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk kita baca doa sesudah membaca Quran atau sebelum membaca Yasin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana وحسن مقاصدنا ومقاصد لمن حق علينا في كل حال بعونك وجودك وقدرتك يا رب العالمين. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والله الموافق إلى قوم الطريق. شكرا ودمتم والبركة في خير والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.